Mari satukan hati dengan kami yang ada di tempat ini. Kita mau menghormati kehadirat Tuhan. Kita mau menghormati Dia yang agung itu. Mari sama-sama tundukkan kepala, satukan hati kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini dan setiap rekan-rekan kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami menyatukan hati untuk kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mengurapi, melawat, menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sampai kemanapun tayangan live streaming ini bisa diakses, kami percaya kuasa-Mu bekerja di sana. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu atas kami. Urapi setiap kami, jamah lawat setiap kami. Biar pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami masih boleh melayani Engkau. Kami masih boleh menyembah. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Murahan Tuhan ku sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah sama-sama angkat syukur-Mu di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sebab semua karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Amin ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh bawa hati. Aku percaya, yes God, limpah-limpah atas kami, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya. Yes, kami percaya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Dimanapun Engkau berada, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ditinggikan dan disembah di tempat ini. Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Sebab hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai hari ini. Di tengah keadaan pandemi seperti ini, kami percaya kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan semuanya bagi kami, yang menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai lebih dan lebih lagi bagi nama-Mu yang dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari dimanapun Engkau berada, sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, benar yang teguh, kota benteng dan perisai, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, benar yang teguh, gunung batu Dia Bapa yang kekal, gunung
batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan Dia nama di atas segala nama. Amin, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala-galanya. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Dengan percaya katakan, kuasa dalam nama Yesusku. Berapa percaya? Di rumah-rumah boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama angkat suara. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, ku jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku.
boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Engkau yang di rumah-rumah boleh bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkaulah alasan kami ada hari ini. Sebab Engkaulah alasan kami hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Indih hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Selamatkan hidupku semua karena amin. Amin Tuhan. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Engkau alasan kami ada, Engkau alasan kami hidup selamanya. Kami mau beri hati kami, hidup kami hanya bagi-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Jesus, we praise Your name. We worship You, oh God. Saudara bayasanamu. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kau menjagai, Kau memberkati. Sebab kami melihat, sungguh kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada Tuhan,
Di tengah pandemi, di tengah keadaan yang semakin tidak baik Tuhan, tapi kami melihat Engkau Allah yang tetap baik bagi setiap kami. Engkau memelihara, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah alasan kami hidup, Engkaulah alasan kami ada sampai dengan hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Itu sungguh kami merasakan anugerah-Mu, kasih setia-Mu, bahkan penyertaan daripada Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat jamahan bahkan lawatan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian bahkan sembah yang sudah kami naikkan, nama Tuhan boleh disenangkan bahkan diberkati melalui pujian kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara atas setiap kami. Ubah hati kami dengan firman-Mu itu Tuhan. Kami percaya biarlah firman-Mu itu boleh menasihati kami. Bahkan firman-Mu itu boleh mengubahkan hati bahkan pikiran setiap kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semuanya, biar apa yang kami dengar ini boleh jadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya dan saya terus berdoa dimanapun saudara berada hari-hari ini, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, kasih-Nya, anugerah-Nya, bahkan penyertaan-Nya selalu ada di tengah-tengah setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya kasih tema, yaitu jalan Tuhan tak terselami. Saudaraku yang kasih Tuhan, berbicara jalan Tuhan yang tak terselami, kita percaya bahwa dalam kehidupan ini, kita itu sebagai orang percaya, pasti hidupnya berjalan dengan Tuhan. Dan tentu banyak sekali dalam kehidupan ini ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti banyak kejadian, banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita ini yang seringkali kita itu tidak pahami. Seringkali kita mengalami, wah kok bisa ya sesuatu yang sedemikian rupa bisa terjadi dalam kehidupan saya. Lalu kemudian kalau kita melihat dalam kacamata kehidupan kita, seringkali kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Kenapa kok saya ini bisa mengalami hal yang seperti ini? Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu pahami bahwa jalan Tuhan itu memang tak terselami. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, meskipun dalam kehidupan ini kita diizinkan Tuhan mengalami banyak hal, banyak peristiwa, banyak kejadian-kejadian yang sering kali kita tidak pahami. Tapi kita perlu tahu satu hal, dan kita perlu percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan, rancangan yang baik dan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi untuk kita itu sampai dapat memahami rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, seringkali kita itu gagal paham. Seringkali kita itu enggak paham apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita itu. Tapi seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hal kita itu menjalani kehidupan ini, kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk kita itu melihat rancangan Tuhan yang penuh pengharapan tadi. Rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan itu bawa kita untuk melalui jalannya Tuhan dan bukan jalan kita. Jalan Tuhan dan bukan jalan manusia. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan seringkali itu susah diselami oleh manusia, saudara. Sebab apa? Kita manusia itu memiliki pikiran yang terbatas. Kita sebagai manusia itu terbatas. Tapi kita itu punya Tuhan yang tidak terbatas. Lalu kita sebagai manusia itu harus tahu, saudara, bahwa manusia itu adalah objek. Kita bukan subjek, tapi kita itu objek. Tuhan itu adalah Tuhan Alfa dan Omega. Artinya apa? Tuhan itu tahu dari awal sampai akhir. Sebelum kita dijadikan, sampai kita nanti meninggal, kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Kita berada di pangkuan Allah Bapa. Tuhan itu tahu semuanya. Dan kita sebagai manusia itu adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi besok. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang saat ini kita alami. Dan seringkali kita itu tidak mengerti apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai manusia seringkali punya rencana. Tapi seringkali rencana kita itu selalu di luar dari rencana Tuhan. Atau seringkali kita punya rencana dalam kehidupan ini. Kita punya mimpi, kita punya banyak hal yang kita rindukan. Tapi seringkali saat kita menjalani kehidupan ini, lalu kemudian sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, tiba-tiba terjadi dan merubah kehidupan kita. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan ini bisa terjadi dalam kehidupanku? Kenapa Tuhan ini tidak sesuai dengan harapanku? Kenapa Tuhan ini tidak bisa sama dengan apa yang aku inginkan? Seringkali kita tidak paham, saudara. Kita gagal paham dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf itu melalui kehidupannya. Jalan yang berliku, jalan yang berat yang dilalui oleh Yusuf. Bahwa Yusuf itu adalah seorang yang diberikan Tuhan mimpi. Untuk dia itu menjadi pemimpin, saudara. Yusuf itu diberi gambaran oleh Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Karya Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tapi untuk Yusuf itu dapat sampai kepada rancangan Tuhan yang besar. Untuk Yusuf itu dapat sampai melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Yusuf itu harus melewati jalan-jalan yang berliku. Yusuf itu harus melalui jalan-jalan yang tidak mudah, jalan-jalan yang sukar, atau bahkan jalan-jalan yang tidak bisa dipahami oleh Yusuf. Tapi kita belajar apa yang dilakukan Yusuf, bagaimana Yusuf itu berjalan di dalam jalan Tuhan yang tidak terselami itu. Mari kita lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, saudara. Amsal 14 ayat yang ke-12 di sana mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal berkata, saudara, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju
maut. Ini artinya saudara, bahwa jalan Tuhan seringkali itu sulit untuk dipahami. Dan bahkan tak terselami. Tapi satu hal yang kita perlu percaya, bahwa jalannya adalah jalan yang menuju tujuan kehidupan. Bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang menuju rancangan yang besar. Bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari kisahnya Yusuf. Belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf itu bisa berjalan dalam jalan Tuhan yang tak terselami itu. Hari ini mari kita belajar ada 3 poin. Bagaimana Yusuf itu berjalan dalam jalan Tuhan yang tidak terselami. Yang pertama saudara, apa yang Yusuf lakukan supaya Yusuf itu dapat berjalan di dalam jalan Tuhan yang tak terselami? Yang pertama, jaga hati supaya tidak kecewa. Kenapa kita harus menjaga hati supaya kita tidak kecewa, saudara? Mari kita lihat Kejadian 37 pasal yang ke-28. Kejadian 37 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yusuf itu mengalami perlakuan kasar oleh saudaranya. Yusuf itu hampir dibunuh dan akhirnya dijual sebagai budak oleh saudaranya. Kalau kita lihat sebagai kacamata manusia, saudara, saat kita melihat Yusuf itu dianiaya oleh saudaranya, Yusuf itu dijual oleh saudaranya sebagai budak dengan harga 20 sikal, saudara. Kalau kita bayangkan hidup kita itu sebagai Yusuf, kita melihat masa depan kita itu kayaknya hancur. Kita itu sudah tidak bisa lihat lagi masa depan yang indah gemilang. Kita tidak bisa lihat lagi masa depan kita yang penuh pengharapan tadi. Kalau saat itu Yusuf itu punya mimpi-mimpi, punya keinginan-keinginan, punya ambisi-ambisi yang bagus dalam kehidupannya. Saat Yusuf itu dianiaya oleh saudaranya, lalu kemudian Yusuf itu dijual oleh saudaranya, lalu kemudian dengan harga 20 sikal tadi, saudara. Kalau Yusuf itu melihat masa depannya, itu sudah hancur, sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi kalau kita lihat, saudara, respon yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Di sana dikatakan ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara yang tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kehidupan Yusuf ini, bagaimana Yusuf itu menjalani jalan Tuhan yang tak terselami. Kalau kita lihat saat Yusuf itu mengalami persoalan, mengalami jalan yang dia harus lalui itu adalah jalan yang sukar, jalan yang tidak mudah, jalan yang sulit, bahkan jalan yang berat.
Kalau kita melihat kehidupan Yusuf saat Yusuf itu dijual oleh saudaranya, Yusuf itu melihat masa depannya itu hancur, saudara. Yusuf itu melihat masa depannya itu berantakan. Dan kalau kita lihat Yusuf itu melihat saudaranya memperlakukan dia sedemikian rupa, respon Yusuf apa? Yusuf itu pasti kecewa, saudara. Pasti kepahitan. Pasti sakit hati. Kita sebagai manusia kalau diperlakukan seperti Yusuf, pasti kita sakit hati, kita kecewa, kita menangis, kita dendam, bahkan kita punya pikiran yang jahat terhadap saudara-saudara yang memperlakukan sedemikian rupa. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Yusuf, apa respon Yusuf terhadap jalan yang ia harus lalui ini, Yusuf itu menjaga hatinya, saudara. Yusuf tidak tinggal di dalam kekecewaan. Yusuf itu tidak tinggal di dalam kemarahan terhadap saudaranya. Yusuf juga tidak tinggal di dalam sakit hati. Bahkan kepahitan akan saudaranya, akan keadaannya, akan situasi yang ia alami. Tapi respon Yusuf, saudara, saat ia berada di Mesir, dia menangis. Dia memiliki hati bahwa akulah Yusuf. Dia tanya kabar, apakah bapaknya masih hidup. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa Yusuf itu membiarkan hatinya dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf itu Tuhan sertai. Tuhan membuatnya berhasil. Sama dengan kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Saat Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita melihat apa yang Yusuf alami, mungkin dalam kehidupan ini, kita harus tahu, saudara, bahwa apapun itu bisa terjadi. Mungkin keluarga kita sekalipun bisa mengkhianati kita. Mungkin kita punya teman yang baik, itu bisa meninggalkan kita. Mungkin kita punya rencana yang baik, lalu kemudian kita punya rekan bisnis kita, teman baik kita, itu menusuk kita dari belakang, lalu kemudian rencana yang besar itu hancur dan berantakan. Lalu mungkin juga kita punya banyak hal yang kita sudah rencanakan bersama dengan rekan kita, lalu kita mengalami hal yaitu penipuan, kita ditipu. Lalu kemudian hidup kita berantakan. Lalu kemudian saudara berkata, masa depanku ini sudah hancur. Masa depanku ini sudah penuh dengan kekecewaan. Gak ada harapan lagi dalam kehidupan ini. Lalu kemudian saudara itu seakan-akan berjalan dalam keadaan yang isinya itu penuh dengan misteri gitu. Keadaan saudara yang saudara alami hari ini tidak berpihak dengan saudara. Lalu kemudian kita mulai kecewa dengan keadaan kita. Kita mulai kecewa dengan sekeliling kita. Kita mulai kecewa dengan masalah yang kita hadapi. Atau bahkan kita kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mau melihat rancangan Tuhan yang besar, kita mau melihat rancangan Tuhan yang penuh pengharapan, damai sejahtera, bahkan karya Tuhan yang tidak pernah terduga dalam kehidupan kita terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus belajar seperti Yusuf untuk menjaga hati, untuk kita tinggal hati kita di dalam Tuhan. Justru ketika kita itu belajar untuk tinggal di dalam Tuhan, mungkin manusia dapat merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Mungkin manusia dapat merancangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu justru mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dan merubah kehidupan Yusuf itu menjadi pemimpin di Mesir, saudara. Karena itu hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hari ini saudara dicelakai sama orang, saudara ditipu sama orang, bisa jadi itu Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara. Karena bisa jadi itu jalan Tuhan yang Tuhan harus
izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Harus kita lalui, harus kita lewati. Karena kita tidak tahu saudara, mungkin hari ini keadaan kita berat. Mungkin hari ini keadaan kita sulit. Mungkin hari ini keadaan kita tidak baik. Mungkin teman kita meninggalkan kita. Keluarga kita mengkhianati kita. Tapi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk kita jangan kecewa dengan keadaan kita. Jangan kita kecewa dengan hidup kita. Jangan kita itu kecewa dengan sekitar kita. Jangan kita itu kecewa dengan lingkungan kita. Apalagi kita kecewa dengan Tuhan. Mari kita belajar jaga hati. Mari kita belajar tetap berharap, setia pada jalannya Tuhan. Karena kita gak pernah tahu saudara. Mungkin hari ini saudara dalam masa menunggu. Kapan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin saudara hari ini dalam keadaan yang berat sekali. Tapi mari saudara hari ini kita percaya. Jangan kita tinggal di dalam kekecewaan. Mari kita tetap setia, kita tetap berharap. Bisa jadi dalam masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita harus kita lalui. Masa ini adalah jalannya Tuhan yang harus kita lewati sebelum kita itu menggapai rancangan yang besar. Bahkan rancangan damai sejahtera, bahkan rancangan yang penuh pengharapan itu terjadi dalam kehidupan. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar menjaga hati kita tinggal di dalam Tuhan. Itu yang pertama saudaraku yang kasih Tuhan. Sekarang yang kedua, bagaimana Yusuf itu dapat melewati jalan Tuhan yang tak terselami. Kalau yang pertama Yusuf itu belajar untuk tidak kecewa, jaga hati supaya tidak kecewa. Yang kedua saudaraku yang kasih Tuhan, Yusuf itu belajar untuk menjalani setiap proses dengan Tuhan. Yang kedua kita harus belajar jalani kehidupan kita ini. Setiap proses kehidupan kita ini dengan Tuhan. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kelima. Kejadian 39 ayat yang kelima. Di sana dikatakan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Lalu kemudian kita lompat saudaraku yang kasih Tuhan di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. 23 perhatikan saudara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua, kita harus belajar menjalani setiap proses kehidupan ini dengan Tuhan. Yusuf itu menjalani proses yang tidak mudah saudara dalam kehidupannya. Saat ia harus dijual sebagai budak. Sampai ia mendapat pekerjaan di rumah Potifar, pegawai istana Firaun. Dia itu bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab. Sampai jadi orang kepercayaan Potifar saudara. Dan kita tahu saat ia berada di rumah Potifar, dia itu diberi kepercayaan untuk memimpin beberapa orang. Baru saja keadaannya itu membaik saudara. Saat dia dibuang jadi budak, lalu kemudian dia diangkat untuk dapat bekerja di rumah Potifar. Ini adalah tanda bahwa kehidupannya itu sudah mulai membaik. Keadaannya itu baru aja membaik saudara. Tapi Yusuf itu difitnah oleh Potifar.
bahwa Yusuf itu melakukan perzinahan, padahal Yusuf itu tidak melakukan itu, saudara. Sehingga Yusuf itu harus masuk di dalam penjara. Kalau kita lihat kisah hidupnya Yusuf ini, saudara, dia itu dibuang oleh temannya, oleh saudaranya sebagai budak. Lalu kemudian Yusuf itu keadaannya membaik, tinggal di rumah Potifar. Ia dicobai, lalu kemudian dibuanglah dia ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi di penjara, saudara? Yusuf itu malah dapat kepercayaan kepala penjara. Ia dikenal dengan juru minuman, bahkan juru makan raja di penjara. Lalu kemudian kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, saat Yusuf di rumah Potifar, Yusuf itu dapat kepercayaan. Lalu kemudian saat di penjara, Yusuf pun dapat kepercayaan, saudara. Tapi kalau kita lihat kisah hidup Yusuf, ini adalah proses yang tidak mudah dan berubah-ubah dalam kehidupan Yusuf. Dan saat kita itu melihat apa yang dialami Yusuf, saudara, seringkali kita itu berkata, "Oh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan saya?" Seringkali hidup itu tidak mudah untuk dijalani, saudara. Saudara harus mengalami keadaan yang berat. Saudara harus mengalami keadaan yang sulit. Lalu baru saja itu membaik. Ada titik terang melihat sesuatu membaik dalam kehidupan kita ini. Lalu kemudian tiba-tiba kita harus menjalani keadaan yang lebih buruk lagi dalam kehidupan kita. Di situ kita harus melihat, saudara, saat kita sedang berada dalam masa-masa sukar, saat kita sedang berada dalam masa-masa sulit, seperti apa yang Yusuf alami, jangan-jangan kita itu masih diproses oleh Tuhan, saudara. Tuhan itu masih memproses diri kita sebelum Tuhan itu membawa kita kepada rancangannya yang besar. Sebelum Tuhan itu membawa kita kepada rancangan yang penuh damai sejahtera. Sebelum Tuhan itu menggenapi karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu diizinkan Tuhan untuk melalui banyak proses, melalui banyak tempaan, melalui banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang itu tidak pernah kita pahami dalam kehidupan ini. Tapi seringkali dalam hal yang demikian, Tuhan itu sedang memproses kita, saudara. Tuhan itu sedang mengubah kita. Kalau kita yakin, kita percaya, kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan kita percaya bahwa dalam kehidupan ini ada Tuhan yang senantiasa memimpin kita. Ada Tuhan yang selalu berjalan dengan kita. Ada Tuhan yang senantiasa menemani kita. Harusnya kita itu percaya, saudara, bersama dengan Tuhan. Setiap penggal kehidupan kita, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berat, tapi Tuhan itu menggunakan itu sebagai alat Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Karena itu hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau yang pertama, kita jangan kecewa dengan keadaan kita. Yang kedua, mari kita itu belajar untuk menjalani proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau yang kedua kita harus jalani setiap proses dengan Tuhan. Yang terakhir, kita harus belajar untuk menanti waktu Tuhan. Kadang jalan Tuhan itu tak terselami, saudara, dalam kehidupan ini. Tapi seringkali jalan Tuhan yang tak terselami itu erat kaitannya dengan waktu Tuhan. Kadang kita itu belum mengerti segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan kok kayak ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan saya sudah merancangkan ini 5 tahun, 6 tahun bahkan, 7 tahun, 8 tahun, saya sudah membangun, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja keras untuk mendapat semua ini. Tapi kenapa sekarang ini hancur, berantakan? Kenapa ini sekarang di luar dari doa saya, di luar dari keinginan saya? Tetapi kita harus percaya, saudara, seringkali waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Dan jalan Tuhan itu bukan jalan kita.
Dan seringkali kita itu nggak memahami apa sih mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah belajar melalui proses Tuhan dalam kehidupan kita, yang terakhir saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu mesti belajar untuk menanti waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 40, ayat yang ke-14 saudara. Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Kalau kita lihat Yusuf saudara, Yusuf itu menanti waktu Tuhan dengan perjuangan. Dan Yusuf itu menanti waktu Tuhan dengan tidak mudah. Bahkan ketika Yusuf menjelaskan arti mimpi, juru minum, dan juru makan raja, Yusuf itu dengan tanda kutip dia berusaha untuk mempercepat waktu agar saat mereka dibebaskan, mereka itu bisa kasih testimoni. Mereka itu bisa kasih nasihat atau kasih arahan kepada raja bahwa Yusuf itu loh ada di penjara, seseorang yang bisa mengartikan mimpi. Dan Yusuf itu berusaha dengan dirinya saudara untuk mempercepat waktu agar dia itu bisa dibebaskan dengan caranya Yusuf, dengan cara yang ia anggap benar, dengan cara yang ia anggap tepat pada waktu itu. Tapi kalau kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi oleh Yusuf pada saat itu? Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-40, ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Yusuf itu berharap saudara, Yusuf itu berusaha di penjara saat dia menemui juru minum raja, juru makan raja. Yusuf itu berharap dengan hal ini dia bisa diingat dan dia bisa cepat keluar dari penjara. Tapi kalau kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, waktu Yusuf yang Yusuf anggap baik, itu tidak baik buat Tuhan. Atau dalam tanda kutip itu belum waktunya Tuhan, belum saatnya Tuhan. Karena Tuhan itu jauh tahu waktu yang lebih baik daripada yang Yusuf tahu. Kalau kita lihat selanjutnya saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang pertama. Di sana dikatakan setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Lalu kita tahu saudaraku yang kasih Tuhan, di sana dikatakan setelah lewat 2 tahun, Yusuf itu keluar saat Firaun itu bermimpi saudara. Lalu kemudian Yusuf itu menafsirkan mimpi Firaun. Dan kemudian Yusuf itu menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir saudaraku yang kasih Tuhan. Karena Yusuf itu menafsirkan mimpi Firaun. Tapi kita lihat di ayat yang keempat, ayat yang pertama di pasal 41 tadi. Setelah lewat 2 tahun lamanya. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Saat pertama Yusuf itu berpikiran bahwa ini adalah waktu yang tepat. Dia minta tolong juru minuman raja. Dia minta tolong juru makan raja. Untuk kasih testimoni supaya dia bisa keluar dari penjara itu dengan cepat. Tapi yang kita tahu saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Yusuf itu keluar dari penjara setelah 2 tahun lamanya. Dia itu dilupakan oleh juru minuman Firaun. Tapi Yusuf itu keluar saat Yusuf itu menafsirkan mimpi Firaun. Coba kalau kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, kalau 2 tahun Yusuf itu keluar saat Raja Firaun itu memimpin, kita nggak pernah tahu apa yang akan dialami Yusuf. Bisa-bisa Yusuf hilang saudara, dan tidak dianggap, bahkan tidak jadi apa-apa. Atau bahkan Yusuf itu tidak mengalami hal yang dahsyat, bahkan luar biasa. Tetapi kalau kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, setelah 2 tahun lamanya, lalu kemudian Yusuf itu keluar, dia bisa menafsirkan mimpi Firaun.
Sampai dia diangkat menjadi orang nomor 2 saat itu di Mesir. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa kita harus yakin dan kita percaya. Mungkin waktu yang kita anggap benar, itu seringkali tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Dan kalau kita belajar dari kisahnya Yusuf ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu mesti percaya bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami. Tapi kita harus percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu saat yang tepat untuk mengangkat kita. Tuhan tahu saat yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Tuhan tahu waktu yang pas untuk menyatakan pertolongannya, mujizatnya, bahkan berkatnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah, saudara, kita itu harus belajar untuk bertekun, menanti waktu Tuhan. Sekalipun berat hari ini yang saudara alami, sekalipun itu sulit hari ini yang saudara hadapi, sekalipun itu sukar, sekalipun itu saudara tidak mengerti, bahkan saudara hampir menyerah hari ini. Tapi hari ini mari kita belajar untuk menantikan waktu Tuhan atas jalan-jalan kehidupan kita. Sekalipun itu sukar, sulit, tapi mari kita belajar menantikan waktu Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar bahwa kita itu sebagai manusia sangat terbatas. Seringkali kita tidak memahami jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jalannya tak terselami, jalannya tak terduga, jalannya tak terpikirkan oleh nalar bahkan logika kita. Tapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-33 sampai 34, saudara. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Di sana ditulis, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki, keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dan kebenaran inilah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu harus taruh dalam iman kepercayaan kita di dalam Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini. Dalam segala sesuatu yang kita lalui dalam kehidupan ini. Di dunia ini, keputusan-keputusan kita, mari kita belajar itu untuk menyerahkan kepada Tuhan. Bahwa keputusan-keputusan Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara itu enggak mengerti apa yang saudara alami. Saudara itu enggak mengerti apa maksud Tuhan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saya. Saudara tidak mengerti apa maksud Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita diajarkan belajar dari Yusuf. Untuk saat kita mengalami hal dalam kehidupan ini yang tak terselami oleh pikiran kita, kita diajarkan untuk kita itu jangan kecewa dengan keadaan kita. Yang kedua, kita harus belajar untuk menjalani proses dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu harus belajar untuk menanti waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita menundukkan kepala bersama. Kita satukan hati kita akhiri firman ini dengan berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat firman yang baik ini. Kami diajarkan kembali untuk kami melihat Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami ini, kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu. Kami tidak paham dan kami tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan seringkali kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi hari ini, saudara,
Kami diingatkan kembali untuk kami belajar seperti Yusuf. Kami tidak mau kecewa dengan keadaan kami. Kami mau setia untuk menjalani proses Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang setia, yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Dan jalan-Mu adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, sekalipun kami harus melalui proses yang sukar, sekalipun kami harus melalui jalan yang berat, sekalipun kami harus melalui hal-hal yang tidak dapat kami pahami, tapi hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mau mengarahkan pikiran kami. Kami mau mengarahkan hati kami untuk terus setia, untuk terus berharap bahwa Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah firman ini terus tertanam kuat di dalam hati setiap kami, menjadi penopang hidup kami, menjadi rema dalam jalan kehidupan kami, bahkan menjadi kekuatan yang baru untuk kami dapat menjalani kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan amin.